Saya mau menanggapi sebuah komentar dari seorang saudara di kanal YouTube saya. Komentarnya begini. Terima kasih Romo atas jawabannya. Jadi artinya kan ini sudah berdiskusi, saling mengomentari satu sama lain. Di sini saya bukan memprotes atau menyerang agama Katolik. Hanya ingin tahu jawaban dari Anda. Ya, ingin tahu dari saya jawaban saya seperti apa. Martin Luther tidak setuju dengan cara Paus menjual surat pengampunan dosa dengan harga yang mahal. Hanya orang kaya saja yang mampu membelinya. Tapi bagaimana dengan orang miskin yang tidak mampu membelinya? Apakah mereka mati tetap dalam dosa? Romo memang tidak pernah menyerang Protestan, tapi saya ingin pendapat Romo tentang agama Katolik. Saya stabilo seterusnya karena yang mengomentari ini tendensius menyebut nama pribadi seseorang, jadi saya tidak melanjutkan. Jadi saudara kita ini bernama ya Abang Patih 85. Abang Patih ya. Dia memiliki akun yang seperti itu. Beliau seorang Protestan tentu saja, tetapi saya tidak membahas mengenai Protestan ya, karena bagi saya itu tidak baik kita membahas-bahas ajaran orang lain. Saya mau menanggapi komentarnya ini saja ya, saya fokus ya. Nah, ini kesempatan untuk memberikan katekese kepada umat Katolik secara khusus dan juga meluruskan ya tuduhan-tuduhan yang selama ini tidak benar ya. Banyak mitos yang dilabelkan kepada gereja Katolik, tetapi belum tentu mereka ya membaca sejarah yang benar ya. Maka saya mau menanggapi ini. Tanggapan saya begini ya. Mesti disimak dengan baik karena saya yang munculkan beberapa sumber yang valid dari gereja Katolik ya. Saya baca buku dan saya juga baca dokumen gereja ya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pertanyaan Anda terkait penjualan surat pengampunan dosa itu sudah biasa kami dengar. Bahkan itu diulang-ulang terus ya. Diulang-ulang terus. Klise. Dan menurut saya ya komentar-komentar semacam itu sebenarnya sudah basi ya. Tapi oke ya. Terus dan terus Anda dan teman-teman Anda sebarkan di media sosial. Jadi kalau kita melihat di media sosial itu terus seperti begini komentar-komentar mereka. Ya, dan belum tentu ini sudah mereka baca sejarah yang benar. Ya, mereka hanya mendengarkan dari media sosial juga lalu mereka posting ulang ya. Mereka sebarkan ulang. Padahal kejadiannya sudah sangat lama, 500 tahun yang lalu, ya, pada abad ke-16. Namun, tetap saja Anda dan teman-teman Anda ungkit dan bumbu-bumbui dengan berbagai mitos dan hoaks. Jadi ini menarik sekali, ya saudara-saudara yang terkasih ya. Jadi peristiwanya sudah sangat lama, tapi tetap diangkat. Apakah ini bukan manifestasi dari dendam? Apakah ini bukan manifestasi dari menabuh genderang kebencian, perpecahan? Mengapa selalu dibuka-buka luka itu, ya? Lalu dibumbu-bumbui. Nah, kan menarik ya? Tapi tidak apa-apa. Saya jelaskan ulang kepada Anda dan juga kepada teman-teman Anda. Dan ini secara khusus katekese ini kepada orang Katolik. Saya ya pernah menjelaskan ini juga kepada banyak orang ya. Saya pernah jelaskan dan bahkan saya ulang-ulang juga di kanal YouTube saya. Menariknya sebenarnya saudara kita Abang Pati ini mengomentari video saya di kanal YouTube saya, tapi topiknya itu sangat berbeda dengan ini. Topiknya itu saya sedang membahas mengenai fenomena melonjaknya orang masuk Katolik. Bahkan sampai 371% pencarian di mesin Google bagaimana menjadi seorang Katolik. Sangat luar biasa. Tetapi di dalam video itu saya menyampaikan pesan. Yang pertama, kalau Anda mau masuk Katolik, tentu kita bersyukur, tetapi
Jangan menjelek-jelekan agama yang Anda tinggalkan. Lalu berikutnya saya juga sampaikan pesan. Semoga kita umat Katolik memiliki kualitas sebagai orang Katolik yang menghidupi ajaran Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maka kita mesti membangun jembatan persaudaraan, jembatan perdamaian. Tapi lihat, komentar dari saudara kita ini sangat jauh berbeda. Jadi yang penting apapun yang saya posting ya di dalam kanal YouTube itu, lalu komentarnya begini. Ya. Maka sebenarnya ada banyak yang saya hapus karena tidak matching, tidak sesuai, tidak sejalan dengan video yang sedang saya posting, yang sedang saya bahas ya di dalam video itu. Jadi ini tipikal saudara-saudari kita ya. Nah, orang Katolik ini jangan meniru hal yang begitu. Ya. Istilah Anda dan teman-teman Anda tentang surat pengampunan dosa adalah indulgensi. Artinya Anda dan teman-teman Anda menerjemahkan kata indulgensi sebagai surat pengampunan dosa. Terjemahan kata indulgensi semacam itu tentu salah secara etimologis. Tuduhan menjual atau penjualan indulgensi itu tentu tidak benar. Secara institusi Gereja Katolik tidak pernah menjual indulgensi. Yang terjadi pada zaman Pastor Martin Luther, ya, ini saya menekankan Pastor Martin Luther karena pada saat itu beliau masih pastor. Jadi saya tidak membahas mengenai denominasi di sini ya. Saya fokus kepada Gereja Katolik ya. Dan pada waktu itu Martin Luther seorang pastor Katolik ya. Adalah oknum-oknum internal Gereja Katolik menyalahgunakan indulgensi. Sekali lagi saya bacakan, tuduhan menjual atau penjualan indulgensi itu tidak benar. Secara institusi Gereja Katolik tidak pernah menjual indulgensi. Yang terjadi pada zaman Pastor Martin Luther itu adalah oknum-oknum internal Gereja Katolik menyalahgunakan indulgensi. Saya paparkan sedikit tentang indulgensi itu dan juga penyalahgunaannya oleh oknum-oknum tertentu di dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik mengajarkan bahwa indulgensi terkait dengan 3 praktik tobat, yaitu puasa, doa, dan amal kasih. Dan ajaran semacam ini sampai sekarang masih ada di dalam Gereja Katolik. Jadi kalau Anda baca hukum gereja ini, masih ada ajaran mengenai indulgensi. Ya. Masih ada ya sampai sekarang. Paus Leo ke-10 sedang dalam proses membangun Basilika Santo Petrus Vatikan. Dan Paus Leo ke-10 mengeluarkan indulgensi penuh bagi orang-orang yang berkontribusi terhadap pembangunan Basilika ya, Santo Petrus tersebut. Donasi ini dimasukkan sebagai bagian dari amal kasih. Jadi bukan penjualan indulgensi, tapi siapa yang dengan sukarela membantu ya memberikan amal kasih dipersilahkan. Dan ini tidak salah. Secara institusi gereja tidak menjual indulgensi. Nah, tapi nanti lihat ya. Selain itu, uskup di Jerman juga mengumpulkan sebagian uang yang diperoleh dari indulgensi untuk pembangunan Basilika Santo Petrus. Sekali lagi, ini adalah amal kasih. Mereka yang memberi amal kasih dengan sukarela sebagai bagian dari praktik pertobatan, selain puasa dan doa, tentu sangat baik. Jadi, Paus Leo ke-10 tidak menjual indulgensi. Tetapi herannya banyak orang menuduh Paus Leo ke-10 menjual indulgensi. Padahal jika Anda baca teks indulgensi Paus Leo ke-10, sangat jelas bahwa indulgensi tidak diperjualbelikan. Anda bisa baca teks indulgensi dari Paus Leo ke-10 itu dalam buku yang editornya adalah Stuart James dengan judul Documents on the Papal Plenary Indulgences, ya, 1300 until 1517, preached in the Regnum Teutonicum. Ya. Saya punya buku itu, ya, dan Anda juga bisa membaca buku itu. Ya. Beli, ya. Memang sangat mahal buku itu, tapi saya punya. Ya. Mengapa? Karena saya mau
melihat juga teks dari Plenary Indulgensis dari Paus Leo ke-10 itu, ya, supaya saya paham, ya. Dan untuk juga meluruskan apa yang selama ini dituduhkan kepada gereja Katolik, gitu ya. Namun, indulgensi untuk memberikan amal kasih dalam pembangunan Basilika Santo Petrus ternyata disalahgunakan oleh oknum internal gereja. Tokoh yang terkenal yang menyalahgunakan indulgensi adalah pastor Katolik bernama Pastor Johann Tetzel, seorang biarawan Dominikan di Jerman Utara dan teman-temannya. Jadi ini yang menyalahgunakan indulgensi itu. Pastor Johann Tetzel menjual indulgensi dalam tanda kutip, ya, menjual untuk orang meninggal dengan mengatakan, jadi beliau yang mengatakan demikian, bukan gereja Katolik. Ketika 1 sen di dalam peti mati berbunyi, jiwa dari api penyucian akan muncul. Ini jelas-jelas sebagai penyalahgunaan indulgensi. Pendapat Johann ini akhirnya diserang oleh Martin Luther, Pastor Martin Luther, seorang pastor dan biarawan muda Ordo Agustinian atau OSA. Ya. Tetapi anehnya, nah ini harus diingat, anehnya, yang menyalahgunakan itu adalah personal atau oknum tertentu, ya, Johann Tetzel dan teman-temannya. Tetapi anehnya, Pastor Martin Luther sendiri menyerang institusi gereja Katolik terkait indulgensi ini. Tapi arahnya antara lain adalah menolak sakramen tobat dan otoritas magisterium dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya menolak mengenai, ya, mempermasalahkan mengenai indulgensi, tetapi berkaitan dengan sakramen-sakramen dan otoritas magisterium gereja. Nah, kan Anda pelajari ini karena ditulis dalam sejarah. Dan sebagai orang Katolik, baca, ya, dokumen gereja Katolik. Baca, ya. Atau baca dokumen-dokumen yang ditulis oleh penulis-penulis yang tidak ada hubungannya dengan gereja Katolik. Baca supaya terbuka wawasannya dan supaya tahu apa sebenarnya yang terjadi, gitu ya. Bahkan di dalam bula Exsurge Domine dari Paus Leo ke-10 tahun 1520 dinyatakan dengan jelas bahwa Martin Luther mengajarkan 41 ajaran sesat. Sekali lagi saya klarifikasi, saya tidak membahas denominasi di sini. Saya hanya fokus kepada pribadi Martin Luther yang pada waktu itu adalah seorang pastor Katolik. Jadi saya berbicara mengenai gereja Katolik ini, saya tidak berbicara mengenai gereja yang lain. Di antara 95 tesisnya, banyak terdapat ajaran sesat. Di dalam bula Exsurge Domine itu, Paus meminta Pastor Martin Luther untuk menyadari ajaran heretiknya dan berhenti mengajarkannya. Akan tetapi, bula Exsurge Domine itu tidak ditanggapi dengan niat baik oleh Pastor Martin Luther, tetapi malah membakarnya secara publik. Jadi dramatisir, ya, dibakar secara publik, disaksikan oleh banyak orang. Itu kan. Johann dan teman-temannya menyalahartikan anjuran Paus Leo ke-10 pada tahun 1515 bahwa amal kasih sebagai salah satu praktik pertobatan dalam indulgensi disumbangkan untuk pembangunan Basilika Santo Petrus. Sebelum tahun itu, tentu sudah lama ada praktik indulgensi. Lalu ada banyak orang yang memberi sumbangan untuk gereja dan sekaligus meminta indulgensi. Praktik ini dilanjutkan oleh Paus Leo ke-10. Tapi Paus Leo ke-10 tidak bermaksud memperjualbelikan indulgensi. Apalagi sampai sekarang plenary indulgensi dari Paus itu masih ada, ya. Dan selalu 3, ya, sebagai praktik pertobatan itu ada 3. Puasa, doa, dan amal kasih. Jadi selain kita berpuasa, juga kita dekat dengan Tuhan di dalam doa, ikut perayaan Ekaristi, ya, ada devosi-devosi tertentu, juga kita beramal. Amal kasih itu bisa disumbangkan untuk pembangunan gereja misalnya, lalu juga menolong orang miskin,
mereka yang sangat membutuhkan ya bantuan dari gereja, nah itu juga sangat baik. Dan amal kasih itu tidak dipatok, tidak seperti persepuluhan, jumlahnya segini, tidak. Ya, amal kasih itu adalah sukarela, donasi sukarela, gitu ya. Sekali lagi, yang justru menyalahgunakannya, ya menyalahgunakan indulgensi adalah Johann Tetzel dan teman-temannya. Dan ini diakui oleh gereja Katolik sebagai kesalahan yang dilakukan oleh Pastor Johann Tetzel dan teman-temannya. Jadi gereja Katolik mengakui ini sebuah kesalahan. Jadi, tidak ada denial di situ, tidak ada penolakan, lalu tidak disembunyikan juga. Nah, nanti tidak disembunyikan itu nanti ada buktinya juga nanti ya. Ya, marilah kita lihat pelan-pelan ya. Bahkan ya, gereja Katolik melalui Konsili Trento ya. Jadi melalui Konsili Trento loh, ini tidak main-main. Berarti gereja Katolik tidak menyembunyikan ini kesalahan ini, tapi malah dibahas dalam konsili loh ya. Gitu ya. Pada tahun 1563 mengutuk pemberian indulgensi demi uang. Sekali lagi, mengutuk pemberian indulgensi demi uang ya. Tindakan Johann Tetzel dan teman-temannya jelas penyalahgunaan indulgensi. Tidak hanya itu, pada tahun 1567 Paus Pius kelima kembali menegaskan untuk menghapus penjualan indulgensi. Jadi luar biasa loh ya. Ya, beberapa paus yang menegaskan ini ya. Jadi harusnya orang yang hatinya bersih, ya, hatinya tulus, tidak perlu lagi menjadikan tindakan Pastor ya Johann Tetzel sebagai serangan menjatuhkan gereja Katolik terus-menerus. Seharusnya kan tidak. Karena sudah selesai 500 tahun yang lalu, ya. Tidak juga menambahkan mitos-mitos lain, ya. Tapi kan justru yang terjadi saudara-saudari yang memisahkan diri dari gereja Katolik terus dan terus membahas dan memunculkan topik ini ya, every time, anytime ya, anytime ya, di media sosial, dimanapun, apapun yang kita bahas dimunculkan ini ya. Entah sampai kapan ya. Mungkin ketika mereka itu hatinya disentuh oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu kan menuntun kita pada kebenaran, gitu kan. Nah, kalau seandainya Anda masih ya lebih dominan menyebarkan hoax, gitu ya, lalu memelihara kebencian, barangkali bisa Anda berdoa kepada Tuhan supaya diberikan Roh Kudus dalam hati Anda, sehingga dengan demikian Anda dituntun oleh Roh Kudus pada kebenaran, sehingga Anda mengatakan ya jika ya, Anda mengatakan tidak jika tidak, dan Anda sadar selain dari itu berasal dari si jahat. Ini juga ada dalam Injil. Dan Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Syukur bahwa di era digital ini, orang bisa mendapatkan informasi yang akurat dengan mudah. Kendati juga mendapatkan informasi yang tidak akurat dengan mudah. Jadi, yang menyebarkan hoaks dan mitos pasti ketahuan. Tentu saja bagi mereka yang mencari informasi yang valid, yang benar. Ya. Sangat bagus jika saudara membaca 95 dalil atau tesis dari mantan pastor Katolik Martin Luther. Saya tertarik mengutip dan menganalisis beberapa dalil. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak membahas denominasi di sini. Ya. Saya fokus pada pribadi ya Martin Luther yang pada waktu itu masih Katolik. Ya. Jadi sekali lagi saya ini berbicara mengenai kekatolikan. Ya, tentu saja ada orang-orang tertentu yang perlu juga dikoreksi di dalam internal Katolik, termasuk saudara kami, ya, Pastor Martin Luther. Ya. Sekali lagi saya tidak membahas ya, denominasi lain. Ya. Dalam dalilnya yang ke-21, Martin Luther mengatakan, saya bacakan yang bahasa Inggrisnya, lalu nanti saya lihat terjemahan bahasa Indonesia. Martin Luther mengatakan demikian di dalam dalil ke-21-nya ya. Thus those indulgence preachers are in error who say that a man is absolved
from every penalty and saved by papal indulgences. Lalu terjemahan dari kalimat ini sesuai yang ditayangkan dalam situs PGI, yakni Anda juga bisa baca ya. Jadi, para pengkhotbah pengampunan dosa yang berkata bahwa dengan surat pengampunan dosa dari Paus, seseorang dibebaskan dan diselamatkan dari semua hukuman melakukan kesalahan. Ini menarik ya. Saya baca lagi bahasa Inggrisnya ya. Saya baca lagi. Thus, those indulgent preachers are in error who say that a man is absolved from every penalty and saved by papal indulgences. Ya. Terjemahannya yang dari PGI. Jadi, para pengkhotbah pengampunan dosa yang berkata bahwa dengan surat pengampunan dosa dari Paus, seseorang dibebaskan dan diselamatkan dari semua hukuman melakukan kesalahan. Dalam terjemahan ini, indulgensi diartikan sebagai pengampunan dosa. Ini terjemahan yang salah, saudara-saudara. Terjemahannya salah. Arti sebenarnya dari indulgensi adalah penghapusan hukuman-hukuman sementara atas dosa yang sudah diampuni dalam sakramen tobat. Hal ini bisa dilihat dalam kitab hukum kanonik ya, di sini. Cari ya, dalam kitab hukum kanonik. Tertulis di sini. Dengan kata lain, ya arti itu masih ada di sini ya. Juga bisa Anda temukan di dalam katekismus Gereja Katolik dan di dalam dokumen-dokumen Gereja Katolik yang lainnya. Tapi yang menarik di sini adalah Pastor Martin Luther mengkritik para pengkhotbah indulgensi. Jadi silakan baca dalil-dalilnya yang lain dari Pastor Martin Luther ini. Baca dalil-dalilnya yang lain. Ya. Di antara para pengkhotbah itu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Pastor Johann Tetzel ya, pernah menyalahgunakan indulgensi untuk mendapatkan uang. Tentu saja tindakan Johann ini sekali lagi diakui salah oleh Gereja Katolik dan juga ditentang oleh Gereja Katolik. Ini jelas praktik simoni, memperjualbelikan berkat ya, yang sudah dikecam jauh sebelumnya oleh Gereja Katolik. Tetapi sekali lagi Anda ya, teman saya ini dan juga teman-teman Anda terus menyebarkan mitos-mitos yang mengatakan bahwa Gereja Katolik telah menjual indulgensi. Menarik kita dengar pernyataan yang ditulis dalam Ensiklopedia Britannica ya. Para reformis atau menyebut dirinya reformis sering mengeluhkan tentang penjualan indulgensi oleh para pengampun dosa. Dan ketika kepausan melemah pada periode ini, pemerintahan sekuler semakin mengizinkan atau mengintervensi pemberian indulgensi. Hanya dengan imbalan sebagai besar hasil, seringkali sebanyak 2/3. Para pangeran mendapat sebagian besar uang dari indulgensi itu, dan para paus mendapatkan sebagian besar kesalahan. Jadi, yang memperoleh banyak uang dari indulgensi itu adalah pemimpin negara tertentu, tetapi yang banyak disalahkan adalah paus. Ini yang menulis adalah Ensiklopedia Britannica ya. Kita bisa lihat bahwa hingga kini saudara-saudara, paus dan Gereja Katolik masih terus diberi stigma soal penjualan indulgensi itu yang oleh saudara-saudari kita menyebutnya penjualan surat pengampunan dosa. Maka kalau lihat di internet itu banyak sekali komentar semacam itu. Banyak sekali komentar ya. Jadi terus disebarkan, terus disebarkan, terus disebarkan. Dan itu saudara-saudari yang terkasih, Anda dan teman-teman Anda tidak membaca dokumen yang valid, tidak membaca sejarah gereja dengan baik. Maka mohon tuntunan Roh Kudus, supaya Roh Kudus menuntun Anda pada kebenaran. Ya. Padahal Gereja Katolik secara institusional tidak pernah memperjualbelikan indulgensi. Tidak hanya itu, Gereja Katolik juga
melarang orang-orang yang memperjualbelikan berkat dalam pelayanan yang sering disebut simoni. Tidak boleh, sudah lama dikutuk itu. Bahkan sebelum Pastor Martin Luther, sudah lama dikutuk. Tidak boleh, ya. Maka tidak heran jika dalam gereja Katolik tidak ada ajaran persepuluhan. Tidak ada. Karena ini sama dengan praktik yang dilakukan Johann Tetzel itu. Ya. Tidak ada dalam gereja Katolik persepuluhan. Tidak ada. Pada zaman kita ini ada banyak pemuka agama non-Katolik yang menyalahgunakan persepuluhan. Ini fakta. Anda bisa lihat video-videonya sudah tersebar di media sosial. Sudah tersebar. Dan mereka kutip kitab suci ini dan itu. Macam-macam, ya. Padahal mereka tidak melihat konteksnya. Konteks dari persepuluhan itu. Tapi itu macam-macam argumennya, ya. Kewajiban persepuluhan ini diajarkan secara institusional, ingat ini, ya, oleh saudara-saudari. Tentu ini urusan mereka, urusan Anda. Tak usah saya permasalahkan. Ini urusan Anda, silakan, ya. Melihat penyalahgunaan indulgensi yang dilakukan para pengkhotbah tertentu, maka Kardinal Thomas Cajetan, ya, mengecam tindakan Johann sebagai pengajaran indulgensi yang sewenang-wenang dan sesat. Maka tidak mewakili gereja Katolik. Kemudian Konsili Trento mengeluarkan sebuah dekret yang berjudul, ya, Decretum de Indulgentiis. Nah, saya punya dokumennya, ya. Nah, di sini saya punya dokumen itu, dokumen, ya, Konsili Trento itu. Saya punya, ya. Nah, jadi saya sungguh-sungguh mempelajari, ya, supaya saya juga mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, ya. Yang menegaskan ajaran gereja mengenai indulgensi dan memberikan pedoman ketat untuk menghilangkan penyalahgunaan indulgensi. Mari kita simak sesi ke-25 bab 21 Konsili Trento terkait indulgensi itu. Di dalam buku ini, dokumen ini sebenarnya berbahasa Latin, ya, karena memang dokumen Konsili Trento itu ditulis dalam bahasa Latin. Tapi saya sudah terjemahkan dan mari kita dengarkan bersama-sama. Bunyinya demikian. Wewenang untuk memberikan indulgensi telah diberikan kepada gereja oleh Kristus, dan gereja telah menggunakan wewenang ilahi ini sejak zaman kuno. Oleh karena itu, Sinode Suci mengajarkan dan memerintahkan agar kebiasaan ini dipertahankan dalam gereja karena sangat bermanfaat bagi umat Kristen dan disetujui oleh otoritas konsili-konsili suci. Sinode Suci mengutuk atau anathemasit mereka yang menyatakan bahwa indulgensi tidak berguna atau bahwa gereja tidak memiliki kuasa untuk memberikannya. Namun, sinode ini menginginkan agar dalam memberikan indulgensi ini digunakan dengan moderasi sesuai dengan kebiasaan kuno dan disetujui dalam gereja, agar disiplin gereja tidak melemah karena kemudahan yang berlebihan. Meminta agar penyalahgunaan dalam bidang ini, maksudnya pemberian indulgensi, jadi ingat, ya, Konsili Trento sudah menegaskan, diperbaiki dan dikoreksi, di mana nama mulia indulgensi ini dihujat oleh para heretik. Dengan dekret ini ditetapkan secara umum bahwa segala bentuk penjualan yang telah menimbulkan alasan-alasan penyalahgunaan yang tak terhitung bagi umat Kristen harus dihapuskan sepenuhnya. Jadi ingat, ya, Konsili Trento sudah menyatakan demikian, ya. Penyalahgunaan lain yang timbul dengan cara apapun dari salah paham, ketidaktahuan, kurangnya rasa hormat, dan penyebab-penyebab lain yang tidak dapat dilarang secara lebih rinci karena berbagai bentuk korupsi dalam provinsi-provinsi dan tempat-tempat di mana penyalahgunaan tersebut terjadi, Sinode Suci memerintahkan kepada semua uskup
agar masing-masing mengumpulkan dengan teliti penyalahgunaan tersebut di gereja mereka dan membuat laporan tentang hal itu kepada sinode provinsi pertama. Sehingga setelah mendengarkan pendapat para uskup lainnya, segera dilaporkan kepada Paus di Roma yang dengan wewenang dan kebijaksanaannya akan menetapkan apa yang bermanfaat bagi seluruh gereja agar anugerah indulgensi suci dapat diberikan dengan saleh, suci, dan tanpa korupsi kepada semua umat beriman. Nah, apakah Anda pernah membaca penegasan Konsili Trento ini? Ya, apakah Anda punya buku seperti punya saya ini? Ya, dokumen Konsili Trento, sehingga Anda bisa memahami apa yang terjadi sebenarnya. Ya, semoga setelah Anda mendengarkannya, lalu Anda paham bahwa penyalahgunaan indulgensi itu telah dikoreksi dan dikutuk oleh Gereja Katolik hampir 500 tahun yang lalu. Artinya, masalahnya sudah selesai. Ya, masalahnya sudah selesai. Ya. Sementara persepuluhan itu sampai sekarang masih berlanjut di dalam institusi tertentu, di dalam gereja tertentu, tentu saja yang bukan Katolik. Ya. Tetapi setelah hampir 500 tahun berlalu, peristiwa penjualan indulgensi itu oleh Johann Tetzel dan teman-temannya, Anda ya, dan teman-teman Anda masih angkat topik ini, masih mengungkit topik ini, masih membahas topik ini, masih melabelkan stigma ini kepada Gereja Katolik, masih menyerang Gereja Katolik dengan peristiwa yang sudah terjadi 500 tahun yang lalu itu sudah selesai juga, karena Konsili Trento sudah mengutuknya, sudah menyelesaikannya. Teman-teman yang terkasih, begini ya, di antara 12 rasul Yesus pun Yudas Iskariot itu berkhianat. Apakah ketika Yudas Iskariot berkhianat, lalu kita mengatakan, oh ini semua para rasul itu juga tidak baik? Kan tidak. Ya, tidak. Bahkan Santo Petrus sendiri pernah mengkhianati Yesus. Tapi pada akhirnya dia bertobat. Dan dia setia. Hingga menyerahkan nyawanya. Ya, imannya sungguh-sungguh total pada akhirnya. Kendati dia pernah tidak setia. Jadi kalau juga dalam komunitas gereja tertentu, lalu misalnya pemuka agamanya melakukan korupsi, pemuka agamanya melakukan dosa tertentu, apakah komunitas gerejanya lalu semuanya rusak? Atau semuanya harus dibubarkan? Atau semuanya harus ditolak? Kan tidak. Demikian yang terjadi pada waktu itu. Ya. Pastor Johann Tetzel dan teman-temannya menyalahgunakan indulgensi. Dan ini sudah dikoreksi, saudara-saudara yang terkasih. Dan ini diakui salah oleh Gereja Katolik. Jadi mestinya kita sebagai pengikut Kristus ya, menyampaikan hal yang benar. Ya. Hal yang menggembirakan. Kan Injil itu kan kabar gembira. Jadi kita harusnya ya lebih fokus mewartakan hal-hal yang membuat orang bertumbuh, hal-hal yang membuat orang bergembira, hal-hal yang membuat orang membangun kesatuan, membangun persekutuan, bukan sebaliknya. Ya, melihat apa yang salah dari orang lalu mengungkitnya, kendati apa yang salah itu sudah diperbaiki tapi diungkit. Nah, ini kan tidak baik gitu ya. Lalu bagaimana pandangan Martin Luther tentang indulgensi? Atau yang Anda artikan salah sebagai penjualan surat pengampunan dosa? Mari kita kutip dalil ke-71 Martin Luther yang berbunyi. Saya bacakan versi bahasa Inggrisnya. Let him who speaks against the truth concerning papal indulgences be anathema and accursed. Terjemahan dalil ke-71 ini sesuai yang ditayangkan PGI dalam situs resminya, yakni, saya bacakan terjemahnya. Biarlah orang yang berbicara menentang kebenaran surat pengampunan dosa Paus terkucil dan terkutuk. Ini yang menulis ini bukan saya, bukan orang lain, tapi Pastor Martin Luther di dalam dalil ke-71-nya. Jadi,
Martin Luther sendiri membenarkan indulgensi gereja Katolik. Ajaran mengenai indulgensi. Yang dikritik oleh Martin Luther adalah pertama, para pengkhotbah yang menyalahgunakan indulgensi. Silakan juga baca ya dalil-dalil Martin Luther yang lainnya. Anda nanti melihat itu bahwa yang dia kritik adalah ya para pengkhotbah yang pada waktu itu menyalahgunakan indulgensi. Dan yang kedua, orang-orang yang menentang kebenaran indulgensi. Jawaban seperti ini sekali lagi sudah berulang-ulang saya sampaikan kepada saudara-saudari. Tentu saya tidak mengharapkan dan tidak memaksakan untuk mempercayainya. Sebab perbedaan ajaran kita terutama disebabkan oleh perbedaan kitab suci dan otoritas yang mesti menafsirkan isi kitab suci. Kendati kita berbeda ajaran, mari kita tetap bersaudara. Jadi teman-teman yang terkasih, saya ulang-ulang di dalam video-video saya, di kanal YouTube saya, juga di dalam akun TikTok, supaya kita jangan menjelekkan agama orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Jangan. Kita harus menyadari bahwa memang ada perbedaan ya ajaran agama-agama itu. Dan kita sebagai orang Katolik ya harus mempelajari ajaran agama kita, ajaran iman kita, ya, dan juga kita harus mewartakannya dengan kata dan perbuatan. Tentu saja seperti di dalam kitab suci dengan cara yang baik, sopan, ya, santun, ya, bijaksana, itu ya. Tapi sebenarnya saudara-saudara yang terkasih, kita mewartakan ajaran iman kita itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kehidupan kita, keteladanan hidup kita. Nah, ini jauh lebih hebat daripada khotbah, ya, daripada kata-kata, gitu ya. Maka orang Katolik atau orang Kristiani yang mengaku sebagai pengikut Kristus, ya ini jangan sebar-sebarkan yang tidak benar, jangan sebar-sebarkan mitos, jangan sebar-sebarkan hoax. Tuhan memberkati. Amin.